menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Apa kabar Bu Amin? Alhamdulillah, kabar baik Pak Agus. Kemudian bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Amin. Ya, hari ini Bu Amin akan melaksanakan praktek coaching ya. Terus Pak. Oke, nanti di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Gimana? Bisa Bu? Bisa Pak Agus. Saya nanti ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Liana nanti bisa lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya Pak. Sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Liana sebagai kunci saya Pak. Begitu Pak Agus. Baik Bu Amin. Kompetensi coaching mana yang ingin Bu Amin kembangkan? Oke, di sini kompetensi saya itu dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot Pak Agus sehingga dapat menggiring kunci saya untuk menggali potensi dirinya Pak Agus. Oh, bagus. Bagian kompetensi mana Bu Amin yang ingin diobservasi nanti? Oke, kompetensi yang ingin saya observasi nanti itu bagian identifikasi karena saya kadang terlalu itu Pak, namanya masih terlalu bingung untuk menentukan kata kunci seperti itu Pak. Kira-kira apa indikator tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Amin selaku coach? Saya dapat menggali potensi kunci dengan indikatornya, bisa mengemukakan ide kreatif, kemudian bisa melaksanakan rencana aksi, serta bisa mengatasi permasalahan kunci saya ketika melaksanakan rencana aksinya tersebut Pak Agus, serta kunci saya dapat mempertanggungjawabkan semua aksinya seperti itu Pak. Oke, baik Bu Amin, bisa dimulai nanti Bu Liana dipanggil. Belajar bergerak berbagi untuk negeri dan siang Bu Amin, mohon maaf mengganggu Bu Amin. Mungkin hari ini Bu Amin longgar waktunya. Iya Bu Liana, longgar bisa. Kenapa Bu Liana? Ini bisa Bu, saya bantu? saya sedikit ada permasalahan. Mungkin dengan nanti saya ngobrol sama Bu Amin, saya berdiskusi sama Bu Amin, saya mendapatkan penguatan atau bisa mendapatkan jalan keluar. Begini loh Bu, saya ini kan mengajar di kelas 1 seperti yang Bu Amin ketahui bahwa di kelas 1 itu antara dari TK ke SD. Nah, di sini saya itu maksudnya nanti kalau anak-anak itu sudah lulus di kelas 1 naik ke kelas 2, anak-anak itu bisa membaca dan menulis sendiri gitu Bu. Oh iya, benar sekali Bu Liana. Memang di kelas 1 anak-anak itu memasuki masa transisi dari taman kanak-kanak masuk ke kelas SD gitu nih, kelas 1 SD. Nah, untuk diajari baca, tulis, dan berhitung memang dilema Bu Liana. Saya juga bisa merasakan perasaan Bu Liana bagaimana saat mereka di taman kanak-kanak itu anak-anak tidak boleh diajari membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan setelah di kelas 1 buku sumber belajar mereka pun sudah sangat kompleks sekali. Begitu ya Bu Liana? Nah benar sekali Bu, jadi saya itu menginginkan anak-anak saya itu bisa belajar mandiri. Mereka bisa berproses untuk menulis dan menghitung sendiri, begitu Bu maksud saya. Iya, lantas bagaimana permasalahan Bu Liana yang dengan hadapi Jadi sekarang? dengan kondisi yang seperti itu, permasalahan yang saya hadapi itu ketika saya memberikan tugas sama anak-anak itu kebanyakan yang menyelesaikan adalah orang tuanya gitu Bu Amin. Begitu ya Bu. Jadi memang dilematis ya Bu, banyak faktor juga antara ketidaksabaran orang tua, kemudian gangguan dari diri anak sendiri, mungkin rasa malasnya atau terlalu banyak bermain handphone atau bermain dengan temannya di lingkungan rumah. Begitu ya Bu Liana? Iya Bu, jadi kadang saya itu berpikir memang karena kesibukan orang tua ataupun orang tua tidak memperhatikan anaknya, kadang
orang tua tidak sabar untuk mengajari anaknya, sehingga ketika anak itu punya tugas langsung dikerjakan oleh orang tua itu sendiri, Bu. Gitu, Bu Amin. Iya Bu Liana. Karena memang melatih anak membaca dan menulis itu membutuhkan kesabaran yang ekstra gitu ya Bu. Apalagi kemampuan tiap anak itu berbeda-beda. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali, Bu. Jadi di kelas itu memang sudah terlihat beberapa anak yang sudah bisa membaca dan ada anak-anak yang belum bisa membaca. Nah, yang anak-anak belum bisa membaca inilah, Bu, yang kebanyakan dikerjakan oleh orang tuanya, Bu Amin. Lalu untuk sementara ini tindakan apa yang Liana lakukan? Yang saya lakukan saat ini adalah memperingatkan mereka, Bu. Jadi ketika mereka memberikan hasil pekerjaan rumahnya, saya memperingatkan mereka untuk tidak mengulanginya lagi, dan mereka berkata iya, Bu, seperti itu. Lalu hasilnya bagaimana Bu Liana? Untuk hasilnya masih sama, Bu. Jadi saat saya kasih tahu bahwa nanti dikerjakan sendiri ya, anak itu hanya bilang iya, tapi besoknya lagi ketika saya kasih tugas hasilnya tetap sama saja, Bu. Jadi begitu ya Bu. Sebagai guru kelas 1 memang harus komunikatif Bu, dalam arti lebih sering mengingatkan anak-anak. Kemudian Bu Liana sudah pernah belum mengkomunikasikan masalah panjenengan ini kepada orang tua siswa? Kalau sampai saat ini saya hanya memberikan catatan kecil, Bu, di buku anak, dan itu saya tidak tahu orang tua itu membukanya atau tidak. Sampai saat ini kalau komunikasi secara intens saya belum melakukannya, Bu. Iya Bu, saya paham sekali dengan dilema Bu Liana saat ini untuk menghadapi anak-anak yang malas belajar atau ya seperti siswane panjenengan itu nggih lebih lama waktunya di rumah orang tuanya. Kemudian jika memang sudah seharusnya anak-anak itu dibimbing oleh orang tuanya sendiri, namun terkadang karena kesibukan orang tua Bu Liana, jadi anak itu terlalu banyak bermain atau kurang begitu nggih waktu belajarnya. Mungkin Bu Liana ini perlu menjalin komunikasi yang secara intens atau lebih dalam lagi terhadap wali siswa panjenengan Bu Liana. Baik, Bu, nanti mungkin yang akan saya lakukan setelah ini adalah melakukan komunikasi intens dengan orang tua melalui WhatsApp pribadi atau langsung seperti itu, Bu. Karena saya takut, Bu, jika nanti saya WA di grup kelas atau di grup orang tua, nanti takutnya menyinggung perasaan orang tua tersebut, Bu Amin. Dan saya akan mencoba juga untuk terus memberikan tugas yang berbeda agar anak tidak merasa bosan. Nah, itu ide yang bagus Bu Liana. Jika ada keinginan dari dalam diri anak untuk lebih bersemangat lagi untuk belajarnya nggih Bu Liana. Ya, betul sekali, Bu, dan saya akan terus memotivasi mereka untuk selalu mencoba sendiri, untuk berproses sendiri. Bahkan mungkin nanti terkadang akan saya berikan hadiah atau apresiasi kecil untuk menambah semangat mereka. Wah, upaya yang luar biasa sekali Bu Liana. Tetap semangat nggih. Terima kasih, Bu Amin, atas masukannya. Nggih, sama-sama. Kemudian komitmen atau sekarang ini apa yang sudah jenengan lakukan Bu? Komitmen saya tentu saja saya akan terus menjalin kerjasama dengan orang tua dengan cara berkomunikasi intens kepada orang tua, kemudian selalu memotivasi anak didik saya. Kemudian mungkin saya akan menambah waktu untuk anak didik saya yang belum bisa baca lancar seperti itu. Bagus sekali Bu Liana. Semoga berhasil ya semua upaya dan usahanya panjenengan untuk selalu membersamai dan bisa mendampingi anak-anak selama di sekolah. Terima kasih, Bu Amin, penguatan dari Bu Amin, solusi dari Bu Amin nanti akan saya laksanakan. Terima kasih ya Bu Amin, saya permisi dulu. Sama-sama Bu Liana. Jadi Bu Amin, menarik sekali. Tadi saya sempat memperhatikan proses coaching Bu Amin terhadap Bu Liana yang sudah dilaksanakan tadi. Kira-kira Bu Amin apa yang sudah dilakukan tadi untuk dalam melakukan coaching sudah menjadi indikator tercapainya pengembangan diri yang diinginkan belum? Alhamdulillah sudah Pak Agus.
saya tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dan terus belajar mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Catatan hasil observasi sudah bagus ya. Mungkin hanya butuh jam perlu suatu kebiasaan untuk lebih banyak lagi untuk mengingatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam diri Oji. Baik Pak Agus, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seorang kucing. Seperti itu Pak. Ya, kira-kira Bu Amin, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Amin setelah ini? Saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta menggiring kucing saya dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang kucing saya sedang hadapi. Seperti itu Pak. Baik Bu Amin, luar biasa. Saya kira cukup ya Bu Amin. Terima kasih banyak Bu Amin yang telah melakukan coaching dan saya observasi dan hasilnya cukup bagus, sangat luar biasa. Saya akhiri, Assalamualaikum Belajar bergerak berbagi untuk Bu Amin.